Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Mari TV di mana saja Anda berada, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian kitab Wasiyatul Mustafa. Puji syukur alhamdulillah pula kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa pandemi ini kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita syihah wal afiyah dan dijauhkan dari segala bencana, dijauhkan dari segala bala, dan diselamatkan dari wabah. Hadirin pemirsa di mana saja Anda berada, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Yang malam hari ini kita akan memasuki pada fasal yang berikutnya, yaitu fasal tentang as-sidqi was-shadaqah. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula inilah fasal itu fi sidqi, di dalam menerangkan tentang kejujuran, was-shadaqati, dan kesetiakawanan. Qala, bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alaihi, tetap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa as-salatu rahmat ta'dim, wassalamu, dan keselamatan. Ya Ali, wahai Ali, ya Ali, wahai Ali, ustuk, jujurlah kamu, ustuk, berlaku jujurlah kamu, wa indorroka, meskipun kejujuran itu akan memberikan madorot kepadamu, fil ajili, di dunia ini. Fa innahu, maka sesungguhnya kejujuran itu yanfa'uka, memberikan manfaat, apa kejujuran, kepadamu, fil ajili, di akhirat nanti. Saya ulangi. Faslun, bermula inilah fasal fisidiki, di dalam menerangkan tentang kejujuran, was-shadaqati, dan kesetiakawanan. Qala, bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Ali, wahai Ali, ustuk, berlakulah jujur siapa kamu, wa in darraka, meskipun kejujuran itu memberikan madorot kepadamu, fil ajili, di dunia ini. Fa innahu, maka sesungguhnya kejujuran itu yanfa'u, memberikan kemanfaatan akan kamu, fil ajili, di akhirat nanti. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib supaya berlaku jujur, meskipun kejujuran itu terkadang memberikan madorot kepada kita di dunia ini. Ya, jujur itu tidak mudah. Kalau kita jujur, kadang-kadang ada orang yang tidak suka dengan kejujuran kita. Kadang-kadang dengan kejujuran kita tidak mendapatkan kelebihan urusan dunia. Kadang-kadang dengan kejujuran kita justru membuat orang lain merasa tersinggung perasaannya. Tetapi kejujuran itu, kata Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa in darraka fil ajili, meskipun akan berdampak madorot terhadap dirimu di dunia ini, fa innahu yanfa'uka, tapi sesungguhnya kejujuran itu akan memberikan manfaat kepadamu, fil ajili, nanti di akhirat. Wala takdzib, dan janganlah engkau berbohong. Wa inna fa'aka, meskipun kebohongan tadi bermanfaat bagimu, fil ajili, di dunia ini. Fa innahu, maka sesungguhnya kebohongan itu yadurruka, akan memberikan madorot kepadamu, fil ajili, di akhirat nanti. Baik itu berbohong dari perilaku kita, berbohong dari hasil keputusan kita, berbohong dari pekerjaan kita, maupun berbohong dalam ucapan kita.
Mungkin saja kebohongan itu di dunia akan memberikan manfaat buat kita. Kita berbohong dalam ucapan karena demi supaya orang tidak menganggap kita curang. Kita berbohong dari sebuah perbuatan dengan tujuan supaya orang tidak melihat kita curang. Bahkan kita berbohong dalam keputusan bagi orang-orang yang berposisi sebagai pengambil keputusan. Di dunia ini, orang-orang yang berbohong dalam ucapan, berbohong dalam perbuatan, berbohong dalam keputusan, mungkin saja bermanfaat bagi dirinya. Tetapi di akhirat nanti, itu akan memberikan madorot kepada kita. Sebagaimana dalam kalimat ini, wa inna fa'aka, meskipun kebohongan itu bermanfaat bagimu fil ajili di dunia ini, fa'innahu, maka sesungguhnya yadurruka, kebohongan itu akan memberikan madorot kepadamu fil ajili, nanti di akhirat. Padahal hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat tidak ada apa-apanya. Berapa sih umur kita di dunia ini? Bahkan kata Kanjeng Nabi, usia manusia, usia umatku itu tidak akan jauh dari usiaku. Kalau Kanjeng Nabi itu usianya sampai 63 tahun, ya umatnya tidak jauh dari itulah. Sekarang ini usia 125 tahun itu sudah langka. Karena itu saudaraku saudara kalian, wasiatnya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, hendaklah kamu jujur, meskipun jujur itu memberikan madorot kepada dirimu di dunia ini, tetapi akan memberikan manfaat kepada dirimu nanti di akhirat. Dan jangan sekali-kali kamu bohong, meskipun kebohongan itu memberikan kamu manfaat di dunia ini, tapi nanti di akhirat kebohongan itu akan memberikan madorot terhadap dirimu. Kita lanjutkan. Ya Ali, wahai Ali, man kasurat, man bermula barang siapa kasurat yang banyak dzunubuhu, apa dzunubuhu kebohongannya man, zahaba maka akan pergi, ay zahaba maka akan hilang, apa bahauhu cahayanya wajah. Jadi orang kalau suka berbohong itu wajahnya nggak bercahaya. Nggak bercahaya dalam artian tidak enak dipandang. Nggak bercahaya dalam artian bukan berarti nggak berminyak, karena orang yang bercahaya itu karena berminyak juga banyak. Tetapi yang dimaksud di sini adalah man kasurat dzunubuhu zahaba bahauhu. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan sirna cahaya wajahnya. Ya Ali, wahai Ali, alaika bisidqil hadisi, alaika tetaplah oleh kamu bisidqil hadisi, jujur dalam berkata, wa hifdzil amanati, dan menjaga amanat, wa sakhain nafsi, dan dermawannya jiwa, wa iffatil batni, dan menjaga perut dari makan makanan yang haram. Wasiat berikutnya Kanjeng Nabi memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali supaya tetap menjaga kejujuran dalam berkata. Ini juga tidak menampik, tidak menafikan kejujuran dalam menulis. Kenapa dulu Kanjeng Nabi kok tidak menyatakan bisidqil kitabah? Dulu belum ada WhatsApp, dulu belum ada Twitter, belum ada Line, belum ada Facebook, belum ada media sosial. Jadi orang berkata dengan perkataan. Sekarang ini justru orang lebih banyak mengungkapkan perasaannya dengan tulisan melalui media sosial ketimbang melalui lisannya. Artinya tetap dituntut untuk supaya jujur dalam menyampaikan perasaannya melalui lisan maupun melalui tulisan. Kenapa? Karena akan sangat berdampak terhadap orang yang membaca tulisanmu tadi. Wa hifdzil amanati, dan menjaga amanah. Apapun amanah itu, anak juga amanah buat orang tua. Jaga amanat itu. Jangan kau biarkan anakmu tersesat jalan. Jangan kau biarkan anakmu tidak mengenal Allah sebagai Tuhannya. Jangan kau biarkan anakmu untuk tidak mengenal Islam sebagai agamanya. Itu adalah amanah. Maka jaga betul anak-anakmu supaya tidak tersesat jalan.
kalau Anda sibuk, kalau Anda tidak mampu, kalau Anda tidak punya waktu untuk mengemban amanat anak-anak itu, serahkan ke pondok pesantren. Biar pondok pesantren yang mendidik anak-anakmu, biar para kiai, para ustadz yang mengajarkan dan mengenalkan anak-anakmu kepada Allah sebagai Tuhannya, dan mengenalkan Islam sebagai agamanya. Dan insya Allah kalau sudah masuk di pondok pesantren, guru-guru dan kiai lebih tahu bagaimana cara mengarahkan anak-anakmu. Jadi amanat. Wasakhain nafsi, dan tetaplah untuk menjadi orang yang dermawan jiwanya. Wa'iffatil badni, dan menjaga perutnya dari makan makanan haram. Jadi sudah kita bahas beberapa episode sebelumnya. Orang itu kalau makan makanan haram sangat berdampak negatif, baik dari ucapannya, perbuatannya, kelakuannya. Bahkan dia tetap akan diikuti oleh setan kemanapun dia berada, dan didampingi oleh setan dimanapun dia berada, dan setan itu akan mengarahkan dia ke jalan yang salah. Gara-gara apa? Gara-gara makan makanan haram. Jadi jaga perut kita, jangan sampai masuk ke dalam perut kita makan makanan atau minuman yang haram. Cara mencari uang itu kalau dicari dengan cara yang haram, maka apapun yang dia beli dengan duit yang haram tersebut, ketika Anda makan menjadi makanan yang haram, masuk dalam perut kita. Ya Ali, wahai Ali, bi'sas sadiqu, seburuk-buruknya teman. Alladzi, itu alladzi, ya teman, yaksiru, yang ceroboh, fi sadiqihi, terhadap temannya. Jadi seburuk-buruknya teman adalah teman yang ceroboh terhadap temannya, atau teman yang menganggap remeh terhadap temannya. Yufshi sirrohu, mengumbar atau menyebarkan sirrohu, akan rahasianya teman. Ini perhatian juga buat kita dan buat yang kita temani, buat kita dan buat teman. Teman yang paling buruk itu adalah teman yang meremehkan kita. Akibat meremehkan kita, akhirnya dia begitu mudah mengumbar rahasia kita. Artinya, perhatian buat kita agar supaya tidak mudah untuk bercerita tentang apapun yang dalam diri kita, yang menurut kita rahasia. Kalau mau curhat, yang terbaik itu ya curhat kepada Allah. Dan kata Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan memintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya sholat itu teramat sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tetapi kalau kita curhat kepada Allah, aman. Kalau kita curhat kepada teman, kalau teman itu teman yang baik, aman. Kalau teman kita itu teman yang buruk, teman yang jahat, kita cerita sejengkal, dia akan sampaikan kepada orang bisa sampai 1 kilometer. Jadi teman yang paling buruk adalah teman yang meremehkan kita dan mudah menyebarkan rahasia kita. Hati-hati dalam berteman. Ya Ali, wahai Ali, alfu sadiqin, 1000 teman. Alfu sadiqin, bermula 1000 teman itu qalilun, sedikit. Wa aduwun wahidun, dan musuh 1 orang itu kasirun, banyak. Saya ulangi. Ya Ali, wahai Ali, alfu sadiqin, bermula 1000 teman itu qalilun, sedikit. Wa aduwun, dan bermula musuh wahidun, yang cuma 1 itu kasirun, banyak. Artinya kita diajarkan supaya memperbanyak teman. Kalau kita punya teman 1000 itu masih kurang, tetapi kita punya musuh cuma 1 itu sudah banyak. Artinya Kanjeng Nabi memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali, jangan mencari musuh, punya musuh 1 aja itu sudah banyak. Kalau bisa jangan punya musuh, perbanyak pertemanan. Perbanyak pertemanan itu ya baik itu secara pribadi face to face maupun pertemanan dari media sosial.
tetapi juga mencari teman yang baik, gitu loh. Tapi kan di Facebook itu dibatasi, nggak boleh lebih dari 5.000. Ya cari cara yang lain. Artinya makin banyak pertemanan makin bagus. Makin tidak punya musuh makin bagus. Satu musuh banyak, 1000 teman sedikit. Carilah teman yang banyak. Ya Ali, wahai Ali, lisodaqoti, untuk sebuah pertemanan itu alamatun, ada beberapa tanda. Ayyaj'ala malahu lisodaqoti, untuk sebuah pertemanan itu alamatun, ada beberapa tanda. Ayyaj'ala malahu, yang pertama tanda-tanda kesetiakawanan itu, ayyaj'ala malahu, hendaknya teman tadi menjadikan hartanya duna malika, untuk arah kepentingan hartamu. Maksudnya begini, ayyaj'ala malahu duna malika, artinya teman yang setia kawan adalah teman yang rela untuk mengeluarkan hartanya untuk kekurangan hartamu. Jadi tidak berat ketika kemudian dia harus mengeluarkan uang untuk kita saat kita kekurangan uang. Itu teman yang setia. Artinya teman yang setia kawan. Jangan ada teman kerjaannya cuma minjem duit doangan, giliran dipinjemin duit ugah. Jangan punya teman datang ketika kita punya duit, ketika kita kere nggak mau datang. Kalau bahasanya Haji Roma, banyak teman di meja makan, itu teman kita jaya, tetapi di pintu penjara, di sana teman tiada. Kayak gitu kata Haji Roma. Memang kadang-kadang seperti itu. Kalau kita jaya teman banyak, giliran kita sengsara, atuh aja kagak ada yang nongol. Teman yang setia kawan adalah teman yang ketika kita kekurangan, ketika kita kere, ketika kita bangkrut, dia rela untuk menolong kita dengan mengeluarkan sebagian hartanya. Wa nafsahu, dan rela mengorbankan dirinya duna nafsika, untuk pasang badan terhadap jiwamu. Jadi teman yang setia itu ketika merasa temannya terancam, maka dia siap pasang badan. Kayak gitu. Jangan ketika seneng dia mendekat kepada kita, begitu kita terpepet, kita terdesak, dia kabur, nggak pernah kelihatan batang hidungnya. Itu bukan teman yang setia. Teman yang setia, ciri-ciri yang kedua adalah ketika jiwa kita terancam, dia rela mengorbankan jiwanya untuk membantu kita dari ancaman jiwa kita. Wa irdahu, dan dia sanggup untuk mengorbankan kehormatannya duna irdika, terhadap kehormatanmu. Jadi ketika kehormatan kita terancam, maka teman yang setia kawan, dia siap pasang badan untuk membela kehormatan kita, meskipun dia juga harus terancam kehormatannya. Ya Ali, wahai Ali, la taubata littaibi, tidak termasuk taubat bagi orang yang bertaubat, hatta yaghsila batnahu, sehingga membersihkan perutnya, minal harami, dari perbuatan haram. Maksudnya bukan hanya perbuatannya, tetapi juga apa yang dia berikan kepada temannya tadi. Orang-orang yang bertaubat itu tidak hanya sekedar memohon ampun kepada Allah, tetapi juga harus menjaga perutnya, harus membersihkan perutnya dari perbuatan dan makan makanan yang haram. Dengan cara apa? Bitibi kasbihi, dengan membersihkan usahanya. Jadi orang yang bertaubat itu juga cukup dengan astagfirullahalazim, nggak cukup dengan ucapan aku bertaubat kepadamu ya Allah, tidak cukup dengan menyatakan dirinya kapok untuk berbuat maksiat, tetapi dia juga harus berusaha membersihkan perutnya supaya perutnya tidak dimasuki barang-barang haram, baik melalui makanan maupun minuman. Dan dalam hal ini sekali lagi bukan hanya jenisnya yang haram, bukan saja makan daging babi, tetapi kasabnya
usahanya, pekerjaannya harus pekerjaan yang halal menurut syariat agama Islam. Percuma orang ngomong taubat tetapi pekerjaannya judi. Percuma orang ngomong taubat tetapi pekerjaannya mabuk-mabukan atau jualan narkoba. Apapun pekerjaannya, kalau pekerjaan itu dinilai haram menurut agama Islam, maka sesungguhnya hasilnya juga haram, dan ketika dimakan maka dia makan makanan haram meskipun jenisnya nasi. Kalau cara beli nasinya haram, maka yang dia makan adalah haram. Orang bertaubat dikatakan percuma, kata Kanjeng Nabi, kalau setelah dia bertaubat tidak merubah pekerjaannya dari yang haram menjadi yang halal. Selama pekerjaannya masih haram, maka yang dia makan tetap haram dan tidak terkategorikan sebagai orang yang bertaubat. Mudah-mudahan kita mendapatkan selalu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menepati dan menjalankan perintah-perintahnya dan menghindari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fi Qur'anil Karim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.